Janjinya dia dan amin.
selalu baik. Berkali-kali Tuhan tetap menolong kami. Berkali-kali Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan turun atas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita percaya bahwa Yesus setia, kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak kenal maka gak sayang. Amin. Saya namanya Tiur. Mungkin saya baru pertama kali di tempat ini. Amin. Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Saya namanya Tiur. Saya hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan Yesus kita amin luar biasa. Amin. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, nyanyikan pujian ini ke dalam hadirat Tuhan, sampai dupa hari yang Tuhan turun atas kita semua. Amin. Tepuk tangan Tuhan. Teriak-teriak kan? Menang. Kalau buat Tuhan, kita all out dalam Tuhan. Amin. Kita sekali lagi, haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih mau menari untuk Tuhan, amin. Kita masih mau menari untuk Tuhan. Mana jempolnya? Haleluya. Amin.
bergoyang nggak? Mau bergoyang buat Tuhan, amin. Tuhan suka kalau anak-anaknya bergoyang. Ingat Tuhan Yesus, Dia bisa menari-nari. Amin. Ingat Tuhan Yesus, Dia bisa menari-nari. Haleluya. Kita dangdutan dengan gambus dan kecapi. Dan kecapi. Dan jika Allah di pihak kita, colek kiri kanan saudara. Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, kita sudah dimenangkan. Tuhan Yesus sudah hadir. Amin. Mau terus bersukacita? Mau terus bersukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. ajaib. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik.
Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan satu kesaksian dari hamba Tuhan, sehingga kesaksian ini membuat kita semakin lebih bergairah di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Mungkin semua Bapak Ibu bosan ya saya kesaksian aja. Haleluya. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau saya bisa sampai di penghujung tahun ini bukan karena gagah hebat saya, tetapi semua itu anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Sepanjang tahun ini semua dari sektor usaha apapun menghadapi segala kesulitan, namun kami bisa melewatinya karena ada Tuhan Yesus yang selalu menopang. Amin. Dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus di sepanjang tahun ini. Mungkin di pertengahan tahun saya mengalami sakit. Waktu itu gak bisa bangun, kepala saya sakit. Tapi Tuhan Yesus tolong. Dan setelah itu semua saya bisa lewati. Saya bisa di penghujung tahun ini dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pun mau berterima kasih kepada gembala, wakil gembala untuk penggembalaannya di tempat ini, untuk para diaken, Pak Yono, Bu Erni, untuk bendahara yang luar biasa kami, Ibu Haryati dan Pak Sudiono. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat pelayanannya di sini. Untuk anak-anak kami, Han, Markus, Christine, Jessica, siapa tuh yang cantik di belakang? Semuanya yang melayani, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, Ibu Ani Tobing luar biasa di dalam pelayanannya, Ibu Ferawati maupun Ibu Puji sekeluarga yang luar biasa melayani di tempat ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk Ibu Yaya dan Ibu Gembala mah biarin lah belakangan disebutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan Bu Aron yang luar biasa, walaupun dia sibuk mengurusi Bapak, tapi kalau ada perjamuan kasih tetap dia mau masak berlelah-lelah untuk di tempat ini ada kesatuan hati. Terima kasih. Karena saya dan suami bukan orang yang sempurna, dan saya percaya di sepanjang tahun ini ada kesalahpahaman, ada kesalahan. Semuanya itu saya memohon maaf pada gembala dan seluruh sidang jemaat di tempat ini, karena kami masih manusia yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus. Mohon dimaafkan kesalahan kami. Ya, banyak mungkin kesalahan yang kami perbuat tanpa kami sadari. Mohon dimaafkan. Apalagi suami saya yang kalau ngomong intonasinya kan seperti orang yang apa gitu. Maklum, ada keturunan dari Saddam Hussein. Tolong dimaafkan ya ketidaksempurnaannya. Dan di sini pun saya bersyukur untuk kedua anak-anak saya yang selalu taat, setia, takut, hormat akan Tuhan dan menghormati kami sebagai orang tuanya. Dan saya juga kepada suami yang saya kasihi walaupun ya sedang lucu-lucunya dan sangat mengebaskan
sekali gitu. Maafkan mungkin sepanjang tahun ini saya ada kata-kata yang melukai hatinya, ada yang tingkah laku saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Itulah kesaksian saya, biar di tempat ini semuanya sidang jemaat di tempat ini semakin hari semakin lebih lagi melayani Tuhan. Walaupun semua mengatakan di tahun 2025 keadaan semakin sulit dan semakin sulit, namun kita jangan mau digeser dengan keadaan seperti itu. Kita tetap percaya Tuhan Yesus yang kita sembah yang luar biasa, dan lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan iman kita semakin hari semakin melekat kepada Dia. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya sangat mungkin bagi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Ijen. Sungguh luar biasa kesaksiannya, amin. Membuat yang orang-orang muda semakin harus bergairah. Amin Tante Ijen. Yang umas aja semakin bergairah, apalagi kita yang di bawah umas, kita harus semakin bergairah. Terima kasih Tante Ijen buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus menyembah Dia. Natal ini jangan cepat berlalu, karena penasihat ajaib selalu ada buat kita. Dia hadir bersama kita, Dia ada di hati kita, Dia dengar-dengaran kita selalu. Bahkan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
Sungguh kami bersyukur Tuhan, rencana indahmu atas hidup kami Tuhan, dengan kau berikan putramu Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga kami yang berjalan dalam gelap Tuhan, boleh merasakan terangmu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang, yang boleh kau utus ke dunia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam kuasa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan, dan untuk hamba-Mu Tuhan, kau berikan kami kekuatan, kau berikan kami hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami boleh sampaikan boleh menjadikan berkat bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita berjumpa kembali setelah mungkin 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Saya ingat saya kesini tahun 22 kalau nggak salah. Ya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar? Ya, puji Tuhan. Ya. Ini sebelum saya mulai firman ya, buat ibu-ibu cantik di sini, selamat Hari Ibu. Tetaplah menjadi istri yang tunduk kepada suami. Gak usah ngitung suaminya mengasihi atau tidak. Tapi tugas kita adalah tunduk menghormati suami kita apapun keadaannya. Amin. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang siapa aku di dalam Dia. Masih kenal saya ya? Masih ya, oke. Cuma statusnya berbeda. Sekarang saya 1 suami, 5 anak, 5 menantu, dan 6 cucu. Gitu ya. Bedanya itu. Jadi keluarga saya sekarang sudah menjadi semakin besar, puji Tuhan. Ya. Kita akan baca dari Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai 14. Efesus 1 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, supaya dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika saya baca firman ini Bapak Ibu Saudara, saya mengulangnya berkali-kali. Kalimat ini sangat sulit saya pahami. Dan di sana dikatakan di dalam Dia berkali-kali. Kalau kita pelajari, Paulus itu mengatakan kata di dalam Dia dalam surat-suratnya itu ada 160 kali Bapak Ibu.
Dan hanya di Efesus saja dia menyebutnya 36 kali. Jadi ketika kita baca tadi, kata di dalam dia yang begitu diulang-ulang. Lalu timbul pertanyaan dalam hati saya, maksudnya apa? Saya mencoba berpikir, mencoba memahami, dan saya itu membayangkan, saya bayangkan sebuah stopwatch ya. Kalau kita tahu stopwatch, itu kan ada tempat dan tutup. Nah, stopwatch itu Tuhan Yesus. Dan kita adalah katakanlah permen gitu ya, yang dimasukkan ke dalam stopwatch itu. Dan Roh Kudus itu adalah tutup stopwatch. Gitu kalau saya membayangkan. Jadi kita membayangkan sebuah stopwatch, kemudian kita ada di dalamnya itu yang saya perumpamakan dengan permen tadi. Kemudian stopwatch itu ditutup, dan tutup itu adalah Roh Kudus. Itulah kita Bapak Ibu Saudara kalau saya mencoba memahami firman ini. Artinya apa? Kita ini berada di dalam Dia yang benar-benar di dalam lingkupnya Dia gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, harusnya apa? Seperti Yesus. Dan kita dilindungi oleh Roh Kudus yang luar biasa. Kita nggak bisa terkontaminasi dengan lingkungan. Kita steril di situ. Itu yang saya pahami dengan kata di dalam Yesus. Maka ketika Pak Denny minta tema apa, saya nggak cepat menjawab. Karena itu saya memahami, tapi ini maksudnya apa gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan kata siapa saya di dalam Dia. Artinya apa? Siapa kita dalam pandangan Allah? Ya, kalau pandangan manusia pasti berbeda-beda. Tetapi satu hal yang kita harus pahami dan lebih penting lagi kita harus imani. Bagaimana Allah memandang kita? Kita belajar bersama-sama. Di dalam Kristus itu artinya kita ini orang percaya hidup dalam satu lingkungan, satu lingkup yang mana apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan harus menggambarkan sifat dari Kristus itu sendiri. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku, bukan aku lagi, tapi aku. Yang di dalamku tadi ada Yesus. Aku yang di dalam Yesus itu. Bagaimana Allah memandang kita? Di ayatnya yang keempat dan keenam dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita. Menjadi anak Allah. Itulah. Siapa kita? Kita adalah anak Allah. Dalam bahasa Yunaninya di sana dikatakan huiothesia, kalau salah bisa dikoreksi Pak Denny, yang artinya itu diadopsi. Ketika seseorang diadopsi, itu artinya dia diambil dari satu keluarga, kemudian berpindah kepada keluarga yang lain. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi anak Allah. Artinya kita diambil dari satu keluarga menjadi keluarga Allah. Kita diambil dari keluarga yang mana, Bapak Ibu? Keluarga lama kita. Siapa? Keluarga lama kita adalah keluarga Adam. Dan keluarga baru kita adalah keluarga Kristus. Keluarga Adam yang bagaimana? Keluarga lama kita itu yang bagaimana? Keluarga Adam itu punya ciri-ciri. Di antaranya adalah ketidaktaatan. Ya, ketika Adam bilang jangan sentuh, jangan makan buah itu, dia melanggar. Kemudian dia jatuh dalam dosa. Itu ciri dari keluarga Adam. Ketidaktaatan, dosa. Dan berikutnya apa? Keterkutukan. Tuhan mengutuk Adam dengan dia harus bersusah payah untuk mencari makan. Hawa bahkan dia harus
menderita kesakitan ketika melahirkan. Dan ciri yang terakhir adalah kematian. Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Itu ciri-ciri keluarga lama kita. Dan karena kita diangkat menjadi anak Allah, kita masuk ke dalam keluarga yang baru, yaitu keluarga Kristus. Cirinya apa Bapak Ibu keluarga Kristus? Keluarga Kristus adalah punya ciri-ciri keselamatan. Karena Tuhan janjikan keselamatan buat kita semua. Kemudian apa? Kita hidup dalam roh. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Kita hidup dalam kebenaran. Dan janji menjadi anak Allah adalah hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan Allah kita mengadopsi kita masuk menjadi anggota keluarga Kristus, maka kita tinggalkan keluarga lama kita, yaitu keluarga Adam, yang di sana ada apa? Ketidaktaatan, keterkutukan, kematian, bahkan bersama dengan teman-temannya suka bohong dan sebagainya. Pasti itu paketnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita anak Allah, lalu kita harus bagaimana? Di dunia nyata aja, kaum hedon, ya, orang-orang berani menamakan dirinya apa? Keluarga sultan, ya kan? Tren kan? Keluarga sultan dengan kekayaannya yang wow luar biasa, bahkan nggak terpikir sama kita. Mereka begitu bangga, mereka begitu populer. Ya istilahnya Pak Crazy Rich gitu ya, yang sekarang ini begitu berlimpah ruah harga mereka, dan mereka menamakan diri memberi titel diri mereka dengan anak sultan. Kita Bapak Ibu, jangan kalah dengan mereka, karena kita ada di atas mereka. Sultan dengan raja di atas segala raja, mana lebih kuat? Kita anak raja di atas segala raja. Jadi jangan pernah minder. Siapapun kita, dimanapun kita, aku anak Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan engkau akan diberkati. Apapun yang kau berkatakan, apapun yang kau berbuat, pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya. Kaum hedon mungkin dengan uangnya, mungkin dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya, tapi kita dengan hati yang kaya akan kasih. Itulah kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita anak raja di atas segala raja. Jangan minder Bapak Ibu Saudara. Bahkan dengan orang-orang yang seiman dengan kita pun, kita anak raja, kita berani. Karena kita bekerja, kita berbuat atas nama raja dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ahli warisnya. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang kita, ya. Jadi harga diri saya bukan tergantung kepada apa yang orang katakan tentang saya, tetapi harga diri saya adalah apa yang Allah katakan tentang saya, ya. Itu harus menguatkan kita, bukan apa kata orang. Kalau kata orang bisa macam-macam dan mungkin menjatuhkan kita. Tapi kita adalah apa yang Allah katakan tentang kita. Apa yang Allah katakan tentang kita? Engkau mulia. Engkau berharga. Engkau biji mataku. Wow, luar biasa. Kita dipilih sejak dunia belum dijadikan. Artinya apa? Semua direncanakan luar biasa oleh Allah kita. Nggak tiba-tiba, ya kayak kita lagi jalan di mall, dari rumah nggak ada rencana beli sepatu, lihat beli sepatu langsung kita beli. Nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan jauh sebelum dunia dijadikan. Artinya ada planning, ada rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan tentukan untuk setiap langkah kita. Jangan pernah minder Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa untuk pelayanan misalnya, nggak bisa main musik, nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi mungkin. Tapi Tuhan tetap tanamkan sesuatu di dalam dirimu untuk Dia pakai menjadi alat-alatnya.
saya misalnya, ya, saya ini adalah tumbuh dari keluarga Jawa yang orang tua saya ini masih dibilang mungkin kolot gitu ya untuk pendidikan sopan santun dan sebagainya, sehingga ibu saya itu bilang kalau jadi anak perempuan ketawa jangan sampai kelihatan giginya. Ya, bisa dibayangkan ketawa nggak boleh kelihatan giginya. Kalau ngomong jangan keras-keras. Gitu. Akhirnya itu akan membentuk saya menjadi orang yang nggak berani ngomong dan itu tadi bisanya cuma senyum gitu ya, seperti itu. Tapi Allah kita luar biasa. Karena saya dipindahkan dari keluarga Adam tadi dan menjadi anak Allah, Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan untuk saya berani berdiri di sini, berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya yang hebat, Allah kita yang hebat. Bapakku yang di surga itu luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan kepercayaan yang luar biasa. Saya berani berdiri di sini. Kenapa? Karena saya tahu semua orang butuh Yesus. Amin. Semua orang butuh firman. Dan semua orang butuh Injil. Itu yang buat saya berani berdiri di sini. Meskipun pengetahuan saya tentang firman gak banyak, pengetahuan saya tentang Injil tidak banyak, tapi yang saya tahu semua orang butuh itu. Semua orang butuh Yesus, semua orang butuh firman, dan semua orang butuh Injil. Saya hanya mau katakan, Tuhan, aku mau kau pakai. Melangkah saja Bapak Ibu Saudara. Dengan imanmu melangkah. Sambil engkau melangkah, engkau belajar bagaimana harus menyampaikan. Tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang aku harus sampaikan? Gak harus seorang teolog, gak harus seorang yang sekolah teologi. Tapi ketika engkau punya hati seorang anak Allah yang mau dipakai Bapaknya untuk menjadi kepanjangan lidahnya, kepanjangan tangannya, menyampaikan berita kebenaran. Kalau nunggu belajar gak melangkah-melangkah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika kita mau memberi hati, memberi diri dengan iman, maka Tuhan akan melengkapi kita. Saya berani berdiri di sini karena saya nyerah sama Tuhan. Tuhan, saya harus ngomong apa? Dan Tuhan tunjukkan. Jadi mungkin maaf kalau ngomongnya agak sedikit mungkin lompat-lompat dan tidak lancar. Buat saya itu tidak masalah. Karena Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di sini untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Semua orang butuh Yesus. Semua orang butuh firman. Semua orang butuh Injil. Artinya mereka apa? Perlu mendengar berita keselamatan. Dan itu bagian kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Allah, beritakan kabar baik kepada siapapun yang kau temui. Dimanapun, kapanpun. Sebagai anak Allah, percaya diri. Aku menyampaikan berita kebenaran karena Dia adalah Bapa. Beberapa tahun yang lalu ya, zamannya Gus Dur itu pernah ngomong, kalau nggak salah itu ada di bukunya juga ya. Itu orang yang paling dekat dengan Tuhan, agama apa yang paling dekat dengan Tuhan? Kalau Gus Dur ngomong apa? Gus Dur ngomongnya orang? Kenapa? Karena orang Kristen itu dekat banget manggilnya Bapak. Sementara yang lain masih agak dekat sih, tapi ya jauh gitu ya. Panggilnya apa? Om. Nah gitu kan. Sebentar kita manggil Bapak, yang lain manggil Om. Nah ada yang lebih jauh lagi. Manggilnya nggak bisa langsung Bapak Ibu, harus pakai speaker. Ya, saking jauhnya. Jadi bersyukur kita. Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya. Karena kita boleh manggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi siapa kita? Kita adalah anak Allah. Luar biasa. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Tidak semua orang dipilih. Dipanggil ya, karena Tuhan datang untuk semua orang. Tapi yang dipilih itu menurut suka-sukanya Tuhan. Gitu ya, kita nggak bisa protes. Kita dipilih karena memang Tuhan memilih kita. Jadi itu haknya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Dasar pilihan Allah adalah kedaulatan Allah dan kemahatauan Allah atas kita. Di Yohanes 15 ayat 16 ya, dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tapi
tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita dipilih. Jangan sia-siakan pilihan Allah atas diri kita. Siapa saya? Saya adalah anak Allah. Saya adalah orang pilihan. Karena saya adalah anak raja di atas segala raja. Kalau Kaisang aja bangga kan jadi anak Jokowi, berarti kita harus bangga dong jadi anaknya Tuhan, ya. Kita luar biasa. Siapa saya di dalam Dia? Saya adalah anak Allah. Yang pertama. Yang kedua, Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, saya adalah tebusan Allah. Aku adalah tebusan Allah. Penebusan dalam bahasa Yunani di sana dikatakan apolutrosis, yang artinya pembebasan. Jadi ketika kita ditebus, maka kita bebas dari kuasa dosa. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Juga di dalam Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan itu mengembalikan manusia, menghasilkan pemulihan relasi Allah dengan manusia. Ya. Pengampunan itu menghasilkan pemulihan relasi Allah dengan manusia. Dengan pengampunan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tetapi penebusan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Ditebus itu artinya apa? Dibayar lunas. Gak ada utang lagi. Kita yang setelah jatuh dalam dosa, kita menjadi budak dosa. Tapi setelah dibayar lunas, maka kita menjadi bukan budak dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Ya. Kalau kita melakukan satu dosa gitu ya, kesalahan, kemudian kita minta ampun. Kita jatuh dalam dosa lagi dan kita minta ampun lagi. Kita diampuni nggak? Pasti diampuni. Pengampunan Tuhan itu berkali-kali diberikan. Dan biasanya orang jatuh dalam dosa, setiap kita itu biasanya punya dosa yang namanya dosa favorit. Ya, misalnya dosa dia adalah dosa perzinahan, maka dia akan mengulang lagi jatuh dalam dosa yang sama. Maka istilahnya dosa favorit. Pengampunan memang bisa diberikan Tuhan berkali-kali. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan, kita pasti diampuni. Bahkan belum minta ampun pun sudah diampuni. Tapi satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, pengampunan boleh berkali-kali, tapi penebusan hanya satu kali. Jangan main-main dengan imanmu. Jangan tinggalkan Yesusmu, karena penebusan itu hanya satu kali. Kita main-main, kita tinggalkan iman kita berpindah ke yang lain, mungkin kita akan kembali lagi. Tapi ingat, penebusan hanya satu kali, dan itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Kesalahan bisa minta ampun, tapi tentang penebusan itu hak Dia. Keselamatan itu Dia yang memberi, Dia yang punya. Ketika kita ditebus dengan darah Yesus, Yesus itu bukan membayarkan tebusan itu kepada iblis, ya, karena kita menebus dari dosa. Bukan membayarkan kepada iblis, tetapi kepada kekudusan Allah, ya. Jadi bukan
diambil dari apa namanya keberdosaan kita tadi, ditebusnya dari iblis karena keberdosaan identitas sama identik ya dengan iblis. Tetapi dia menebus itu kepada kekudusan Allah. Makanya keselamatan itu tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Ya, jadi itu harus kita pahami. Kita bukan lagi tidak dosa, melainkan kita adalah hamba kebenaran. Dulu waktu saya kecil ada film ya, zaman itu masih di TVRI kalau nggak salah, itu tentang budak belian. Ya, di mana ada lingkungan kulit putih dengan lingkungan kulit hitam gitu ya, dan mereka dijual itu seperti kalau sekarang pasar hewan gitu ya, untuk diambil, dibayar, kemudian dia menjadi budak di sebuah keluarga. Kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita diambil, kemudian kita dibawa kepada satu keluarga yang namanya keluarga Kristus. Masalahnya adalah pada kita. Kalau seorang budak itu dibeli oleh majikannya, dia harus bekerja melakukan apa saja yang diperintahkan majikannya kepada dia. Bahkan ketika ada majikan yang begitu baik, dia membeli budak itu dan dia mengatakan kepada budak itu, sekarang kamu bebas, pergilah kemana kamu suka, atau kamu mau kembali ke keluargamu. Tapi si budak itu mengatakan apa? Karena engkau sudah membeli aku, maka aku akan mengabdikan hidupku kepadamu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita ditebus dengan darah Kristus. Hendaknya kita berkata kepada Dia, Tuhan, aku binasa tanpa Engkau. Tapi sekarang aku mau mentaati apa saja yang Engkau perintahkan kepadaku. Itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Aku adalah tebusan Allah. Dan aku dengan iman, dengan komitmen, aku akan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Karena Dia sudah menebus kita Bapak Ibu Saudara. Janji keselamatan itu buat kita. Berikan hidupmu, berikan hatimu, berikan apapun yang engkau punya talenta untuk Dia. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa aja? Apa aja? Ketika engkau mau, Dia yang akan memperlengkapi kita. Gak harus pelayan di dalam mimbar Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa melayani keluargamu dengan luar biasa. Itu sesuatu buat Tuhan. Seperti tadi saya katakan, sebagai istri tunduk kepada suami. Gak usah ngitung suaminya mengasihi engkau atau tidak. Dikasihi atau tidak dikasihi, firman gak berubah. Tunduk kepada suami. Tunduk. Hormati dia. Laki-laki itu tidak butuh dipuji, tapi dia butuh dihargai. Lakukan saja. Begitu sebaliknya. Laki-laki, firman Tuhan katakan, kasihi istrimu. Tunduk atau tidak, tunduk istrimu itu kepadamu, kasihi dia. Firman gak bisa ditawar. Tugasmu hanya satu, kasihi dia. Karena di dalam engkau mengasihi dia, ketika engkau mengasihi istrimu, pasti engkau akan menghargai dia. Engkau pasti akan menghormati istrimu. Itu otomatis Bapak Ibu Saudara. Kerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Itu baru salah satu contoh sebagai suami dan sebagai istri. Sebagai anak, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Kerjakan itu. Kita adalah anak, kita adalah tebusan Allah. Siapa kita? Di dalam Dia, kita adalah tebusan Allah. Percaya kita sudah ditebus? Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana Allah memandang kita? Aku adalah bait Allah. Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka kita diperolehkan dengan Roh Kudus. Meterai adalah tanda kepemilikan. Ya, ketika kita menandatangani surat berharga, di situ ada meterai. Itu ada tanda kepemilikan yang sah. Roh Kudus adalah jaminan. Jadi Roh Kudus itu ibaratnya seperti DP, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu jaminan untuk kita boleh nanti kita mendapatkan yang lebih. Janji Allah buat kita itu luar biasa. Dan yang sekarang boleh kita nikmati, yang sekarang boleh kita rasakan, penyertaan Roh Kudus yang luar biasa itu baru DP. Bisa dibayangkan nggak? Di balik itu berarti sesuatu yang luar biasa. Kalau di lagu sekolah minggu dulu ada ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Di surga nanti jalannya dari emas gitu ya. Yang katanya dulu pernah ada pendeta jadi siapa ya, Tuhan mbok tendang ke kerikil satu dulu Tuhan, karena pemahaman kita kerikil di surga adalah emas gitu ya. Saya pernah dulu mendengar firman seperti itu. Dan di surga nanti kita berjumpa dengan Yesus. Di sana ada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Yang sekarang boleh kita nikmati kuasanya itu baru DP Bapak Ibu Saudara. Janjinya luar biasa, dan itu akan kita raih karena kita ada anak-anak Allah, kita punya hak waris atas itu semua. Kita adalah bait Allah. Kalau engkau adalah bait Allah, maka apapun kuasa Tuhan itu ada di dalam engkau. Amin. Amin. Ketika engkau menghadapi masalah pribadimu sendiri, hadapi dia. Hadapi dan jangan hindari. Dengan apa? Kekuatan Roh Kudus. Dia menyertai kita. Jangan takut. Kesaksian itu tadi mengatakan sepanjang tahun ini banyak masalah, tapi penyertaan Tuhan nyata. Diberi kekuatan. Amin. Bisa selesai. Luar biasa. Mungkin ada yang belum selesai. Terus gandol sama Gusti ya, ada lagunya ya. Terus pegang sama Tuhan. Ada jalan keluar. Meskipun tidak sama seperti yang kita pikirkan. Proses terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, saya yakin gak ada dari kita yang tanpa masalah. Apapun itu, keluarga, ekonomi, apapun, pekerjaan mungkin, sekolah mungkin. Janji Tuhan itu luar biasa. Dengan bait Allah di dalam kita ini, kuasa itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia. Amin. Engkau yang bermasalah dengan pasanganmu, terus berkati pasanganmu, tumpang tangan untuk pasanganmu. Tuhan nanti akan bekerja dan engkau akan melihat hasilnya yang luar biasa. Mungkin nggak sekarang, mungkin besok. Dunia mengatakan 2025 banyak masalah, banyak perkara, presiden baru, masalah baru, mungkin iya. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Hadapi dan terus berkati bangsa kita. Terus berkati semua yang ada yang boleh kita lihat. Kita dipakai Tuhan luar biasa. Kondisi kita sepertinya tidak ada apa-apanya. Mungkin orang pun melihat gitu ya. Tapi ingat, Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita mengatasi masalah-masalah yang ada, bahkan masalah orang lain. Kalau engkau tiba-tiba berhadapan dengan orang yang sakit misalnya, Roh Kudus bisik pada kita, doakan dia. Kerjakan aja Bapak Ibu Saudara, nggak usah takut, nggak usah mikir aku bukan pendeta atau telepon Pak Denny dulu, tidak. Saat itu ketika ada feeling kita mau, saya harus doakan dia. Berdoa saja, kata-kata pasti akan mengalir.
Tapi dengan iman, engkau boleh melihat orang itu semua. Masalah mungkin orang boleh sharing sama kita, ya. Kalau engkau dalam hikmat Tuhan, perkataan sederhana yang engkau perkatakan itu akan menguatkan mereka. Gak harus menjadi seorang konselor, ya, gak harus jadi lulusan psikolog gitu ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang orang lain katakan itu, kita memahami apa masalah mereka. Dan dalam kalimat-kalimat sederhana kita, itu menguatkan mereka. Ketika mereka kuat, mereka akan mampu menghadapi masalah mereka. Bukan karena kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya apa? Menyampaikan apa yang ada, yang kita tahu, yang kita bisa. Hari ini, gereja ini dengan ukuran saya katakan kecil. Tapi kalau kita semua di sini tahu siapa saya di dalam Tuhan, berimanlah. Waktu berjalan, jemaat bertumbuh, jumlah bertambah, dan hari depan gereja ini berlipat-lipat lagi. Tidak menjadi gereja yang kecil, tapi menjadi gereja yang luar biasa. Bukan temboknya Bapak Ibu Saudara, tapi pelayanannya yang luar biasa. Amin. Siapa saya di dalam Dia? Saya adalah anak Allah. Saya adalah tebusan Allah. Saya adalah bait Allah. Itu kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan yang sungguh tidak ada tandingnya pasti. Dengan kuasa Dia yang ada di dalam kita, kita berkati orang-orang yang kita temui, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena engkau adalah anak Allah, engkau adalah tebusan Allah, engkau adalah bait Allah, maka engkau akan sehat, engkau akan kuat, engkau akan menang, engkau akan diberkati luar biasa. Dan setiap langkah kakimu, gerakan tanganmu, suara yang engkau boleh ucapkan menjadi berkat bagi semua orang yang engkau temui. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan karena kami Kau berkati dengan kekayaan yang luar biasa Tuhan. Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kau ambil kami dari keluarga dosa Tuhan, menjadi keluarga Kristus, keluarga yang dipenuhi dengan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Keselamatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Kami boleh hidup dalam roh. Kami boleh hidup dalam kelimpahan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas tebusan-Mu Tuhan. Penebusan yang boleh kami alami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, untuk kami boleh mampu Tuhan menjaga hati kami Tuhan, untuk terus Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau penebusan itu ada Tuhan. Hanya di dalam Engkau keselamatan itu ada Tuhan. Jangan izinkan Tuhan, kuasa apapun, siapapun Tuhan, membawa kami lari dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu penebusan-Mu hanya satu kali Tuhan, untuk kami Tuhan. Kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu Tuhan, yang Kau boleh curahkan kepada setiap kami Tuhan, sehingga itu memampukan kami untuk kami boleh berhikmat Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, mengerti perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bisa menjaga hati kami Tuhan menjadi bait Roh Kudus Tuhan, sehingga kuasa itu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kuasa itu terus tinggal di dalam hidup kami Tuhan, sehingga melalui kami kuasa itu Tuhan mengalir memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa kami dalam pandangan-Mu Tuhan? Sungguh membawa kami Tuhan, memberikan kami Tuhan kepercayaan diri kami Tuhan, bahwa kami adalah raja, anak raja di atas segala raja Tuhan, dan kami adalah ahli waris kuasa kerajaan-Mu Tuhan.
Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya baik. Kami segenap jemaat Gereja Kristus Sejati dan Bapak Gembala mengucapkan terima kasih kepada Ibu Francisca Astuti Permanari dan suami untuk share firman Tuhan kita di siang hari ini. Biarlah setiap kita semakin mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan sudah memberkati kami dari awal. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Sehingga tangan-tangan yang memberkati, Tuhan akan limpahkan berkat-berkat-Nya kepada mereka. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah siap memberikan persembahan terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Siapa kita? Anak Allah. 1, 2 tes nih. 2.
kita punya tebusan Allah karena kita diadopsi sama Tuhan. 3, kita dibaik Allah. Amin. Diingatkan kita bahwa kita kalau sudah ada ini 3, kita selalu ingat Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Pauline, maaf Bu ya, Ibu Bapak kesebut jadinya jauh-jauh dari Wonosobo ya Bu. Wonosobo, Betul Dieng, Wonosobo. Terima kasih Bu buat pelayanan Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati keluarga besar Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu Tiur, Christine, Ananya dan Bapak yang semua di belakang saya. Ya. Tuhan memberkati. Biar Tuhan yang tahu, nggak tahu namanya Tuhan yang tahu. Dia sudah melayani. Untuk saudara-saudara yang menonton mungkin banyak yang nggak hadir, banyak yang jalan-jalan Pak, banyak yang jalan-jalan keluar. Jadi kayak Mas Gunawan, Kolulung nggak ada ya, Alay sakit, Markus juga nggak ada, Ibu Vera nggak ada, banyak asal nggak ini penuh lah. Terima kasih sekali lagi buat saudara-saudara yang mau berpergian. Ya, buat Bapak Wali juga hati-hati kalau pulang Pak. Ya hati-hati musim hujan ini kalau hujan besar, hati-hati. Ya. Pengumuman lain tanggal 25 kita ada ibadah jam 10 ya Pak. Jam 10 di sini. Ya. Ibadah Natal lah gitu ya. Walaupun sedikit orang yang mungkin naik keluar ya Pak. Ya kita tetap berjalan, kita merayakan Natal. Itu aja kiranya. Yang mau bepergian, hati-hati. Sekarang cuaca tidak mendukung, ya. Kalau bawa mobil, hati-hati, pelan-pelan, bikin apa. Jangan lupa berdoa, mau pergi dulu, ya semua. Jangan lupa itu doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Tapi percayalah, Tuhan akan terus menyertai saya dan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Saya undang Bapak Gembala untuk memberikan berkat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Firman Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya sampai Dia datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Amin. Untuk Bapak Ibu jangan pulang dulu. Hati